Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, di sini bersama Kakak Astri, Kakak Sali. Nah sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membuka dari Mazmur 91. Kita akan memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, sebelum kita memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan memulai dengan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, mau terjadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih pada semangat semuanya? Masih. Sekali lagi, masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan semangat di pagi hari ini. Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, J-E-S-U-S. Yes, who is the king of sea? Who is the king of the universe? The jungle and the sea. Sama-sama kita bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan dengan semangat teman-teman. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And the king of me. I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Sama-sama kita dengan semangat terus memuji Tuhan teman-teman. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of your universe? And who is the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Mari sama-sama
semangat memuji Tuhan teman-teman? Masih. Sekali lagi masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama ya teman-teman. Yeay. Dengan sukacita, dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan. Dengan sukacita dan dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi dengan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya. 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 Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih. HSS Kids? Yes, we are. Pasukan Kristus? Siap. Yes. Oke deh. Sama-sama ya teman-teman. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita ulangi lagu ini dengan sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Hey, setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yeay. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan, dan penyembahan ini akan dibawakan oleh Kakak Dea. Shalom teman-teman. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita akan mulai dengan penyembahan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Oh ya.
Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, agungkan namanya. Glory, glory Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja,
Namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Berikan kemuliaan yang benar buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan penyembahan kami Tuhan. Kami mau lanjut dengan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau dapat curahkan dalam hati setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka dapat menaatinya Tuhan, mereka dapat mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita hari ini, sama-sama ya teman-teman, kita yang menghafal ayat hafalan kita yang terdapat dalam Mazmur 135 ayatnya yang ke-20. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Nah teman-teman, sekali lagi ya teman-teman. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan kita hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Kembali lagi bersama Kakak Etin dan Kakak Sali. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita kita minggu ini, Kakak Etin mau tanya nih sama teman-teman. Cerita kita minggu kemarin tentang apa ya teman-teman? Nah benar, tentang Hagar dan Ismail. Di situ kita dapat belajar bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan dengan setiap janji-janji Tuhan kepada kita. Karena bahwa jika pertolongan Tuhan sudah terjadi dengan kita kemarin-kemarin, bahwa kita harus percaya juga bahwa hari ini pertolongan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk dalam cerita kita minggu ini. Nah teman-teman, cerita kita minggu ini yang bercerita tentang pertemuan di Gunung Sinai yang terdapat dalam kitab Keluaran 19, 20 dan 32. Langsung aja teman-teman kita ke ceritanya. Masuki bulan ketiga sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka mereka tiba di padang Gunung Sinai dan naiklah Musa ke hadapan Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaian mereka, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakimu. Sebab yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, haruslah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhkannya bangsa itu menguduskan diri dan mencuci pakaian mereka. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung Sinai, ditutup seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asapnya membungkus seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala yang lama yang keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai itu, ke atas puncak gunung itu,
Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke puncak gunung itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menebus mendapatkan Tuhan hendak lihat sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para iman yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melandang mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung Sinai itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para iman dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandainya. Lalu turunlah Musa, mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Seluruh bangsa itu menyaksikan huruf menguntur, kilat menyambung, saling menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung merasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia pada kamu, agar jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Di sana di puncak gunung, Tuhan menulis 10 perintah yang diharuskan diikuti seluruh bangsa Israel. Dia juga mengajar Musa dalam banyak peraturan dan hal-hal lain yang membentuknya memimpin orang Israel. Jika mereka mematuhi peraturan ini, berkat dan perlindungan Tuhan akan menyertai mereka. Jika mereka melanggarnya, hukuman Tuhan akan menimpa mereka. Musa menghabiskan waktu yang lama dengan Tuhan, dan orang Israel mulai bertanya-tanya apakah Musa akan kembali. Dengan kurangnya kesabaran orang-orang ini menuntun Tuhan palsu yang bisa mereka sembah. Hati mereka yang jahat melupakan pemeliharaan Tuhan terhadap mereka. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan menjaga dan melindungi kami, menyertai kami, sebab Musa tidak ada bersama-sama dengan kami. Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Berkatalah Harun kepada mereka, tinggalkanlah antik-antik emas yang ada pada telinganmu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadamu. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan antik-antik emas yang ada pada mereka dan membawa kepada Harun. Diterimakannya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum.
Kemudian bangunlah mereka dan berusaha. Lah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuang anak lembu tuangan, dan kepada mereka sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Tuhan melihat ini, ia menyuruh Musa turun dari gunung Sinai dan berbicara dengan orang-orang itu. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, dia mendengar perataran dan segera melihat patung anak lembu emas. Di sana orang Israel menari dan berteriak di hadapan tuan palsu ini. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Umat Tuhan sendiri yang dia selamatkan dengan kuat hanya 2 bulan yang lalu, berpalinglah dirinya dan menyembah berhala palsu. Musa sangat marah sehingga ia melemparkan 2 loh batu ke tanah, menghancurkan hingga berkeping-keping. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu menerima kasih? Bagaimana mereka bisa begitu cepat melupakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tangan orang Mesir? Musa pergi dan berdiri di antara orang-orang dan berseru, barang siapa di pihak Tuhan, berdirilah denganku. Semua anak Lewi datang dan berdiri di dekat Musa, kemudian memberi mereka instruksi untuk mengambil pedang mereka dan membunuh orang-orang itu yang menyembah berhala dan berbuat dosa kepada Tuhan. Orang-orang itu sekitar 300 orang Israel banyaknya. Orang Israel pun mati karena perbuatan mereka yang jahat dan dosa yang mengerikan itu. Segera Tuhan mengirimkan tulah yang mengerikan kepada mereka, dan tersisa meskipun Tuhan harus menghukum ketidaktaatan mereka, dia tetap memimpin mereka di jalan yang menuju pengampunan kasih dan kasihnya yang begitu besar bagi setiap orang Israel yang tersisa itu. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan firman Tuhan kita hari ini, dan kita akan masuk dengan kesimpulan kita. Selamat mendengarkan. Nah teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah kita mau belajar untuk takut akan Tuhan. Karena dengan kita takut akan Tuhan, kita akan menghormati kemuliaan Tuhan. Sama juga teman-teman, kita mau belajar seperti Musa yang takut akan Tuhan. Karena dengan ketaatannya Musa pun bisa menghormati kemuliaan nama Tuhan. Dan juga teman-teman, kita tidak boleh seperti orang Israel yang tidak takut akan Tuhan. Oke, sampai di sini cerita kita saja ya teman-teman. Bye. Nah teman-teman, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat kota Sorong Tuhan. Biarlah Tuhan Kau muncul lindungi terus kota Sorong Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan Kau curahkan atas kota Sorong Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau tutup buku kota Sorong Tuhan. Kau mau jaga dan lindungi terus kota Sorong Tuhan. Biarlah Tuhan untuk sistem pemerintahnya Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di kota Sorong juga Tuhan, biarlah Tuhan mereka bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, di mana Kau tempatkan kami dalam bangsa ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera atas bangsa ini, kesejahteraan Tuhan atas bangsa ini Tuhan, sukacita, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Kau berkati sistem pemerintahannya Tuhan. Biarlah tidak terjadi kekacauan dalam bangsa ini Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah naungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melindungi bangsa ini Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi Tuhan, semua atas campur tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi sistem perekonomian atas bangsa-bangsa ini Tuhan, dan yang Kau mau pulihkan Tuhan lebih lagi Tuhan atas bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi
pandemi global Tuhan yang terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pada waktu-Mu pasti yang terbaik bagi setiap bangsa-bangsa. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan bagi sistem pemerintahan Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang telah dipercayakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mereka akan jalankan visi dan misi sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa. Kami mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa Israel Tuhan. Kami memberkati bangsa Israel sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Kami lepaskan berkat yang begitu limpah atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap bangsa-bangsa kedepannya Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap pujian bahkan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami bahkan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan, biarlah firman yang mereka dengar bahkan mereka lihat Tuhan, mereka dapat menanamkan dalam hati mereka, pikiran mereka, dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah anak-anak ini mau terus takut akan Engkau Tuhan. Berkati keluarga mereka juga Tuhan. Biarlah perlindungan dan pertolongan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, sekarang Bunda ajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama, kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.